Selamat sore semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan mereview beberapa materi dari mata kuliah yang kita ikuti. Kalian bisa mendapatkan detailnya di modul-modul yang telah kami buat. Jadi kalian tinggal membacanya, mendownloadnya, membacanya, kemudian akan mendapatkan informasi lebih detail lagi kalau kalian mencari secara mandiri berbagai informasi yang mendukung apa yang telah kami sebarkan, share pada kalian lewat e-learning. Ya, baiklah. Di pertemuan ke-7 ini kita akan mereview dulu beberapa mata kuliah, materi perkuliahan. Pertama adalah brand. Ya, brand. Brand memiliki sejarah sejak 4.000 tahun yang lalu. Brand bermula dari sebuah cap yang digunakan untuk menandai ternak-ternak milik petani dan membedakannya dengan ternak milik petani yang lain. Nah, hal inilah yang menjadi asal-usul dari brand itu sendiri. Ya, kemudian dengan adanya cap juga menandakan makna yang lain bagi ternak yang dicap. Ya, cap tersebut juga menjadi pembeda antara ternak yang berkualitas dan ternak yang tidak berkualitas. Nah, ini sama dengan brand saat ini. Brand merupakan penanda antara merek atau produk yang berkualitas dan produk yang tidak berkualitas. Padahal brand dahulunya hanyalah sebuah cap atau disebut penanda atau bahasa sekarang disebut simbol. Dari hal sederhana inilah menciptakan hal yang baru, dimaknai terus-menerus. Karena ingat, sesuatu hal itu dimaknai oleh manusia. Apapun yang dimaknai oleh manusia itu diyakini oleh dia dan akhirnya memberikan nilai pada makna tersebut, pada hal tersebut. Begitu juga dengan brand. Brand yang tadi hanya sebagai cap sekarang yang sangat penting. Bahkan semua perusahaan, lembaga, organisasi, semua mengedepankan brand. Maka mereka berlomba-lomba membuat brand yang benar-benar bisa terkenal, dikenal, terkenal, dan dapat menjadi legenda. Itu harapannya. Mereka berharap bahwa brand yang mereka miliki benar-benar disukai oleh konsumennya. Kenapa? Karena brand yang dimaknai sangat baik, berkualitas, itu menjadi mahal bagi perusahaan, bagi lembaga, bagi organisasi. Padahal dulunya hanya sebagai cap biasa yang dimaknai, hanya sebagai pembeda antara hewan ternak yang satu dengan hewan ternak yang lain. Karena manusia memaknai brand itu sekarang jauh lebih dari sekedar hewan ternak, jauh lebih dari sekedar memaknai hewan ternak, maka brand dapat membuat perusahaan memiliki citra yang sangat baik. Maka dengan adanya brand, kita bisa membedakan antara perusahaan yang benar-benar memiliki kualitas dan perusahaan yang tidak memiliki kualitas. Dan dengan brand juga kita bisa menilai perusahaan itu. Dan dengan brand juga, bila perusahaan tersebut menurunkan kualitasnya, merusak citranya, maka kita pun akan segera mengetahuinya. Dengan cepat kita akan memaknai itu sesuai dengan makna yang dimaknai oleh brand tersebut. Begitu. Kemudian,
Pencitraan terhadap merek berkembang selama berabad-abad. Dari mulai hewan ternak, kemudian menjadi properti, logo-logo di toko-toko yang tergantung, kemudian jadi logo-logo pabrik, kemudian akhirnya sampai pada detik ini bahwa brand memiliki banyak sekali makna yang dimaknai oleh manusia. Jadi adanya brand itu karena adanya yang memaknai. Siapa yang memaknai? Kita sebagai manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang bisa mempersepsi apapun yang dilihatnya bisa memaknai brand sesuai dengan apa yang diinginkannya. Makanya maka dari sebuah brand itu banyak. Ada yang mengatakan brandnya itu bagus kualitasnya. Ada yang mengatakan enggak, biasa aja itu brandnya. Karena dia memaknai dengan dirinya sendiri. Salah? Tidak. Karena begitulah cara manusia memaknai. Tapi proses pemaknaan manusia itu bisa diarahkan. Makanya kenapa ada branding. Branding sebenarnya ada proses untuk mengarahkan orang memaknai brand yang kita miliki sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik brand tersebut. Begitu. Ya, lanjut. Brand adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Brand adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau bahkan kombinasi dari semua hal tersebut yang mengidentifikasikan produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaingnya. Brand adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memutuskan kebutuhan serupa. Artinya brand bukan hanya sekedar cap saja saat ini. Brand itu sudah berkembang, sangat berkembang, bahkan brand menjadi titik fokus utama dari beberapa perusahaan agar perusahaan itu dan produk-produknya dapat diterima di publik. Brand juga memiliki banyak keunikan, bahkan memaksa manusia untuk memaknai keunikan-keunikan tersebut yang mereka buat. Itu ada bagian dari cara mereka, perusahaan tersebut mengarahkan pemaknaan terhadap brand tersebut. Contoh paling sederhana dari warna. Ya, untuk beberapa perusahaan warna itu merupakan satu hal yang menarik. Dengan hanya memberikan warna tertentu, orang sudah mengatakan oh itu, oh perusahaannya perusahaan itu. Kemudian apa lagi? Kemudian bentuk, bentuk, bentuk-bentuk tertentu itu mengingatkan kita pada brand tertentu. Itu berarti jika kita mengetahui bentuk tertentu bagian dari brand tertentu, kita telah berhasil digiring oleh pemilik brand tersebut untuk memaknai apa yang dimaknainya, apa yang diinginkan olehnya, sehingga kita memaknai brand tersebut, bahkan mengingat brand tersebut dengan ya. Kemudian brand memiliki 6 tingkatan. Pertama adalah atribut. Brand mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Kemudian yang kedua adalah manfaat. Suatu brand lebih dari serangkaian atribut. Pelanggan tidak membeli atribut, tetapi membeli manfaat. Atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emotion. Yang ketiga adalah nilai. Brand
juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Yang keempat adalah budaya. Brand juga mewakili budaya tertentu. Yang kelima adalah kepribadian. Brand juga mencerminkan kepribadian tertentu. Yang keenam adalah pemakai. Brand menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Kemudian kita masuk ke materi kedua tentang pentingnya brand dalam aspek kehidupan. Kita harus menyadari bahwa konsumen akan tertarik dengan produk yang memiliki merek terkenal. Merek terkenal juga mendorong loyalitas konsumen lebih besar pada perusahaan atau produk tertentu. Brand yang kuat dan tinggi loyalitas konsumennya mudah dalam mengatur pasar karena kepercayaan konsumen yang telah dimiliki begitu besar akan brand tersebut. Memberikan kesempatan pada perusahaan menetapkan harga yang sesuai dengan benak konsumen. Itulah kelebihan dari bagaimana brand kita dikenal oleh konsumen. Biasanya harga yang ditawarkan bisa lebih tinggi dari produk merek yang sama. Bahkan terkadang konsumen itu tidak memikirkan lagi harga karena harga itu sudah bagian dari penghargaan dia terhadap brand tersebut. Padahal barangnya sama, tapi dia rela dengan mahal-mahal memberikan barang dengan kualitas yang mungkin sama dengan yang lain produknya. Tapi karena kepercayaan konsumen lah, maka itu bisa terjadi. Brand bisa menginisiasi untuk produk baru dan nama brand yang sama. Dapat juga menjadi pembeda brand yang jelas kuat tinggi dengan produk lain maupun produk yang sejenisnya. Dapat juga memberikan dampak positif pada produk karena brand yang kuat akan memiliki citra, komitmen, kualitas, dan persepsi aktualitas diri pengguna brand tersebut. Yang paling baik adalah mempermudah dan menghemat kegiatan promosi perusahaan atau produk karena konsumen sudah menyukai dan senang dengan brand yang ia percaya. Banyak sekali pentingnya kegiatan branding dalam aspek kehidupan. Yang paling terlihat adalah bagaimana kegiatan promosi di sebuah perusahaan akan menjadi sangat rendah kosnya. Karena orang sudah tahu tentang produknya, sudah terkenal kualitasnya, jadi sangat mudah untuk memasarkannya. Bahkan meskipun ada produk yang baru, itu akan sulit untuk menggesernya. Karena apa? Karena ada loyalitas konsumen yang diciptakan di branding tersebut. Loyalitas konsumen adalah salah satu hal terpenting dalam kegiatan branding. Tujuan utama dari branding selain untuk kegiatan memaknai atau menyampaikan pesan terhadap konsumen juga untuk menciptakan kepercayaan terhadap produk yang dimiliki di mata konsumen. Kepercayaan tersebut akan memudahkan brand untuk tetap eksis dalam perkembangan zaman, dalam kemajuan teknologi, bahkan dalam kondisi ekonomi seperti apapun. Karena jika konsumen sudah percaya, dia akan merelakan berbagai macam hal untuk mendapatkan brand yang dia percayai. Contohnya apa? Contohnya obat-obatan. Contohnya apa? Contohnya adalah pakaian, minuman, makanan. Yang jika sudah terkenal, mau kondisi ekonomi seperti apapun, ya sudah, tetap dipercaya oleh konsumennya. Dan karena dibutuhkan oleh konsumennya. Hanya tinggal bagaimana kita yang memiliki brand tersebut bisa menyesuaikan dengan keinginan dan keadaan konsumen tersebut.
Yang paling mudah adalah apa yang kita sebut dengan promosi. Untuk meningkatkan kualitas loyalitas konsumen terhadap produk kita, salah satu contohnya dengan promosi. Misalnya beli dua lebih murah, karena mungkin kondisi ekonomi lagi turun, sehingga tetap agar produk kita terjual dan kita tetap mendapatkan loyalitas konsumen kita menggunakan promosi tersebut. Itu contoh dan lain sebagainya. Kemudian pembedaan antara brand dan produk. Brand dan produk merupakan dua istilah yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan bisnis atau usaha. Kedua komponen ini memiliki peranan yang cukup penting dalam operasional bisnis dan usaha. Namun, masih banyak orang yang tidak tahu mengenai perbedaan antara brand dan produk itu sendiri. Meski sering dianggap sama, kedua istilah tersebut memiliki makna dan arti kata yang berbeda. Ingat, dalam komunikasi, kata itu dimaknai. Dan terkadang apa yang dianggap sama memiliki makna yang dimaknai berbeda oleh manusia yang lain. Begitupun dengan brand dan produk. Perbedaan utama antara brand dan produk adalah ketika kita menggunakan produk, artinya kita membutuhkan brand tersebut. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk membedakan brand adalah produk dan produk adalah dengan mengetahui apa yang digunakan. Ya. Contohnya gini. Brandnya adalah Lifebuoy. Produknya adalah sabun. Brand itu pasti melekat pada sebuah produk. Begitu. Produk pasti akan melekat brand. Oleh karena itu brand dan produk tidak bisa dipisahkan. Tapi berbeda. Karena brand dan produk pun bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi yang terpenting adalah seperti tadi, bahwa brand itu berbeda dengan produk. Lifebuoy itu merupakan brand. Sabun merupakan produk. Lifebuoy sebagai sebuah brand dimaknai dan memiliki nilai tersendiri, berbeda dengan nilai produknya. Terkadang harga brand itu bisa jauh lebih tinggi dari harga sebuah produk. Karena brand memiliki nilai tersendiri. Begitupun dengan produk. Kalau kita lihat secara sederhana, mungkin brand kurang bernilai. Tapi kalau kita benar-benar mengetahui maka dari sebuah brand tersebut, brand bisa jauh lebih mahal daripada harga produk yang dijual. Karena nilai atau citra dari sebuah brand menjadi nilai terpenting dalam sebuah branding. Semakin bernilai brand tersebut, semakin mahal harganya. Dan brand selalu melekat pada produk, begitu produk bergantung pada sebuah brand. Contohnya kenapa? Coba aja dengan brand Lifebuoy, nah kita sudah tahu kualitas dari produk tersebut. Tapi kalau kita beli sabun tanpa brand, mungkin kita akan berpikir bagus nggak ya kualitasnya. Jadi brand dan brand itu saling menguntungkan, saling terikat dan saling mengikat. Tanpa sebuah brand, produk akan berkurang dan bahkan sangat berkurang nilainya. Dan tanpa produk, brand tidak memiliki nilai lebih di mata konsumen. Brand menunjukkan kualitas pada konsumen. Oke. Kemudian ada brand memegang
super prioritas. Misalnya, produk smartphone bersaing dengan ketat, yaitu adalah contohnya adalah Oppo dan Vivo. Sama-sama memiliki produk yang sama, memiliki brand dengan produk yang sama, tapi memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dengan adanya brand yang melekat pada kualitas produknya, maka konsumen bisa membedakan antara Oppo dan Vivo. Ini membuktikan bahwa brand tergantung pada nilai konsumen memaknainya. Dan prioritas konsumen tergantung bagaimana dia mempercayai brand tersebut. Kemudian ada brand identity. Bahwa merek yang unik diciptakan oleh para penyusun strategi yang baik. Branding merupakan kegiatan strategis. Menciptakan strategi agar brand bisa dikenal dan memiliki nilai lebih di mata konsumennya. Sehingga nilai-nilai brand tersebut menciptakan identitas tersendiri terhadap brand tersebut. Tergantung bagaimana dinilai dan dilihat oleh konsumennya. Contohnya adalah merek HP Apple. Sudah memiliki nilai tersendiri. Akan dianggap memiliki kelas tersendiri. Dianggap orang yang beli Apple itu kelasnya pasti di atas yang lain. Identitas pada brand tersebut itu diciptakan dari berbagai strategi dari kegiatan branding yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidak bisa brand itu tiba-tiba dikenal tanpa kegiatan strategi. Brand akan selalu dapat dikenal konsumennya dengan berbagai strategi yang cocok dan pas dan tepat sesuai dengan segmentasi pasarnya. Jadi kegiatan brand itu bukan hanya langsung membuat event aja atau yang sudahlah ngundangin influencer saja, nggak seperti itu. Dalam kegiatan komunikasi yang paling penting adalah kita bagaimana menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Sesuaikan pesan dengan siapa yang ingin diterima pesan tersebut atau komunikannya. Who says so? In which channel, to whom, with what effect? Pesan harus bisa disampaikan dengan baik terhadap konsumen dari brand tersebut. Yang pertama, dalam kegiatan strategi branding yang harus kita lakukan adalah mempelajari dulu konsumen kita itu siapa. Dari situ kita bisa membuat strategi yang sesuai dengan keinginan konsumen perusahaan tersebut. Bukan tiba-tiba kita langsung mengajukan menciptakan sebuah event padahal mungkin itu tidak cocok terhadap konsumen kita. Sesuaikan dengan who-nya. Siap. Say so. Ngomongin apa? In which channel? Dengan media apa? To whom? Pada siapa? Apa efek? Who itu perusahaan kita harus menyesuaikan dengan bagaimana kegiatan konsumen kita. To whom? Jadi jangan dibalik. Kita ingin di awal dilihat tanpa kita mempelajari dulu siapa konsumen kita. Ya, ingat baik. Jadi identitas dari sebuah merek akan tercipta dari kegiatan-kegiatan branding yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa faktor yang membentuk brand identity. Yang pertama adalah nama brand, yang kedua adalah logo, yang ketiga adalah slogan atau tagline, yang keempat adalah kisah dari brand tersebut. Dan ada beberapa juga
Pengukur dari brand identity itu mengenal baik sebuah brand. Brand mempunyai tujuan yang baik dan memiliki keunikan yang berbeda dari brand pesaingnya. Kemudian materi selanjutnya adalah produk branding. Nah, produk branding adalah simbol atau desain yang memberikan produk identitas yang berbeda di pasaran. Branding produk dapat dengan mudah dilihat di toko-toko atau supermarket, di mana produk diberikan merek unik dengan berbagai warna, desain, dan lain-lain. Ada beberapa elemen penting yang menentukan branding produk, antara lain logo, desain, nama, deskripsi, kemasan, dan pesan. Semua bagian ini bergabung untuk terhubung dengan konsumen secara emosional. Manfaat produk branding adalah brand produk diposisikan dan diarahkan secara unik pada suatu segmen. Branding produk memungkinkan suatu merek memperoleh diferensiasi. Branding produk memungkinkan perusahaan untuk menjelajahi area aktivitas yang tidak terkait. Menghargai perbedaan merek jauh lebih mudah jika brand produk itu terkenal. Branding produk memiliki efek membuat perusahaan menjadi inovatif dan bebas dari resiko kebangkrutan. Produk branding menghindari kebingungan di pasaran karena sudah memiliki nilainya masing-masing. Beberapa strategi dalam membangun produk branding di era digital adalah tentukan pemosisian unik dari brand yang dimiliki, kembangkan pesan yang konsisten terhadap brand yang kita miliki, ciptakan identitas visual yang kuat yang dapat dilihat dan diingat oleh konsumen kita. Kenali audiens atau konsumen dari brand tersebut dengan sangat baik, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka harapkan terhadap brand kita. Yang kelima adalah temukan saluran yang tepat untuk keterlibatan brand kita. Jangan asal memilih saluran pengantar informasi untuk brand kita. Kalau ternyata konsumen kita tidak menggunakan saluran tersebut. Misalnya kita ngotot menggunakan Instagram, padahal pengguna kita banyaknya pengguna Twitter. Jadi jangan menggunakan Instagram dong, gunakanlah Twitter. Sesuaikan dengan saluran yang digunakan oleh konsumen kita. Yang keenam adalah city branding. City branding merupakan sebuah proses dari sebuah branding. Branding lebih merupakan aktivitas menentukan citra yang ingin dibentuk melalui berbagai macam kegiatan promosi, seperti iklan, publisitas, dan sebagainya. Seiring dengan pembenahan fitur produk yang sesuai dengan citra yang ingin dibentuk, city branding adalah strategi yang membuat suatu tempat berbicara kepada masyarakat. Saat ini otonomi daerah pemerintahan daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam memasarkan daerahnya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan city branding. Ada beberapa contoh dari city branding. Tujuan dari city branding itu. City branding dibuat untuk agar daerah tersebut lebih dikenal dan bisa meningkatkan ekonomi di daerah tersebut. Itu tujuan utamanya. Ada beberapa tujuannya. Tujuan pertama adalah membuat kota atau daerah tersebut dikenal lebih jauh. Yang kedua adalah memperbaiki citra kota tersebut. Yang ketiga adalah menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing tertarik untuk berkunjung, sehingga nanti bisa mendongkrak ekonomi di daerah tersebut menjadi lebih baik lagi. Keempat adalah untuk menarik investor untuk berinvestasi di kota tersebut. Kelima adalah meningkatkan perdagangan di kota tersebut. Kemudian adalah mengukur kekuatan city branding. Yang pertama adalah mengukur kesadaran masyarakat tentang keberadaan kota dan pengetahuan tentang. Kemudian, berapa banyak orang yang tahu tentang kota tersebut. Faktor keempat yang berkaitan dengan persepsi mengenai
aspek fisik seperti keindahan kota dan iklimnya itu sangat mudah diterima oleh masyarakat yang lain. Contohnya yang memiliki iklim tertentu, aspek fisik tertentu adalah kalau di Bandung itu Jalan Asia Afrika. Itu udah sangat spesifik tuh, sudah sangat terkenal, sudah memiliki nilai juga di kota Bandung. Ya, kemudian ada pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh kota tersebut, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, termasuk kemungkinan mencari pekerjaan, melakukan bisnis, dan perdagangan. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan wisata, warga dan investor untuk mengukur daya tarik kota sebagai tempat untuk mengunjungi dan tempat tinggal. Dan terakhir adalah mengedepankan keramahan penduduk, kemungkinan untuk menemukan sebuah komunitas dan perkumpulan di mana orang dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan mendapatkan perasaan aman, nyaman, dan sesuai dengan hobi atau keinginan yang dimilikinya terhadap keinginan pribadi. Contohnya lah komunitas hobi. Ya, apalagi di Bandung. Di Bandung kan banyak banget tuh komunitasnya. Ya. Jadi yang terpenting dalam city branding adalah meningkatkan SDM, sumber dayanya, untuk meningkatkan potensi daerah dalam berbagai hal. Yang termudah adalah menggunakan budaya, agar karena budaya sudah memiliki nilai fisiknya sangat jelas. Dengan menggunakan budaya akan mempermudah dalam kegiatan city branding. Ya, terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Ingat, minggu depan UTS, ya, apa yang harus ada di pengumpulan UTS, tugas dan soal-soalnya saya nanti akan berikan di PDF di kolom tugas UTS. Nanti tinggal di-download kan biasanya di akad, ya. Sistematikanya juga sudah akan saya tuliskan di situ. Jadi perhatikan baik-baik sistematikanya agar kalian bisa sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.